pada sindiran-sindiran show mengabarkan gagal akali Jokowi, Corona solusi Anies tutupi kebodohan, dan batalkan Formula E. Sebelumnya saya sudah menulis bahwa sebenarnya Anies ini sadar bahwa dirinya terperangkap di dalam mimpi-mimpi indah ajang balap Formula E. Ambisi Anies untuk nyapres di 2024 mengharuskan dia mencari segala macam cara agar selalu eksis untuk menjaga elektabilitasnya dan daya jualnya terhadap partai-partai politik. Nah, kalau bicara hasil kerja nyata mengurus Jakarta sebagai gubernur, Anies sudah jelas sangat keteteran. Sesudah 2 tahun masa kerjanya, Jakarta tetap kotor udaranya, tetap macet dan tetap banjir. Tidak ada kemajuan sama sekali. Bahkan konsep naturalisasi dan drainase vertikal yang dijual Anies sendiri pun tidak juga ada bukti nyatanya. Jadi secara politis hasil kerja Anies sebagai gubernur belum bisa menjual dirinya di 2024. Oleh sebab itu ketika Anies sedang berada di luar negeri dan bertemu dengan para sales ajang balap Formula E, Anies langsung kepincut. Termakan oleh omongan manis dan ambisinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Anies langsung mematuk umpan Formula E untuk digelar di Jakarta. Bahkan waktu itu Anies berani mengumumkan sebelum ada pengumuman resmi dari pihak penyelenggara Formula E. Di kepala Anies yang ada hanya iming-iming puja-puji ketika balapan ini berlangsung, yang dia yakin akan mengangkat namanya di Indonesia, bahkan dunia, bahkan akhirat. Kalah dahtu MotoGP di Mandalika di kepala Anies. Cara menjual ajang balap Formula E hanyalah menjual bersihnya udara Jakarta jika kendaraan listrik makin banyak di Jakarta. Bodohnya tidak terlintas sedikit pun di kepala Anies soal banjir, macet, biaya selangit dan waktu yang mepet untuk membuat lintasan balap di jalanan yang sudah ada. Waktu itu, seiring berjalan waktu, Anies mulai tahu besarnya anggaran biaya Formula E, totalnya mencapai 1,6 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Lalu potensi kerugian malah lebih besar ketimbang keuntungan. Ini berdasarkan pengalaman berbagai kota yang sudah menyelenggarakan ajang Formula E. Bedanya mereka memakai uang dari sponsor, sementara yang dipakai Anies adalah uang rakyat. Ini berisiko tinggi, bodoh kan? Apa jaminan bahwa Formula E akan mendatangkan perputaran uang yang kata Anies mencapai 1,2 triliun? Sama sekali tidak ada jaminannya. Sungguh berbeda dengan gelaran Asian Games yang pasti untung atau MotoGP di Mandalika tahun 2001 yang sudah duluan menjual tiket dan laku keras. Kalau MotoGP di Mandalika bisa menjual sponsorship misalnya ke pabrikan motor di Indonesia ataupun ke Pertamina. Kalau Formula E, siapa sponsornya di Indonesia? Bahkan tidak ada pembalap Indonesia yang ikut serta. Belum lagi cuaca ekstrim yang menurut BMKG masih hujan-hujan saja hingga bulan Mei 2020. Sampai di sini mungkin Anies sempat mengeluarkan keringat dingin. Mau membatalkan sendiri tidak mungkin. Ya malu, ya nyungsep, ya hilang wibawa. Ya buruk nama. Belum lagi soal duit yang sudah terlanjur dibayarkan ke pihak penyelenggara Formula E. Itu ratusan miliar rupiah. Akhirnya Anies mencoba strategi mencari kambing hitam seperti biasa. Siapa yang bisa membatalkan Formula E tanpa Anies bisa melawan? Siapa lagi kalau bukan pemerintah pusat? Anies pun mulai bertingkah. Sudah tahu kalau Monas adalah kawasan cagar budaya, malah dia jadikan lokasi balap Formula E. Dengan konsekuensi perubahan di sana-sini, sekalianlah dibarengkan dengan yang katanya proyek revitalisasi Monas, biar lebih heboh lagi, pohon-pohon ditebang dan lenyap. Publik protes di DPRD DKI meradang. Namun pancingan Anies ini tidak mempan sama pemerintah pusat. Jokowi mau dikadalin, Niat busuk ini pun saya duga sudah tercium oleh pemerintah pusat. Sehingga bukannya menolak, malah Anies diizinkan memakai Monas buat Formula E. Ya, cara ini pun gagal. Untung saja ada wabah corona. Awalnya corona justru akan jadi satu faktor yang akan merugikan balap Formula E. Anies tahu ini, namun begitu virusnya sampai ke Indonesia, Anies malah dapat durian runtuh. Dapat ide baru untuk membatalkan Formula E tanpa banyak merugikan dirinya. Ya, kalau komitmen fee yang sudah di-store itu tidak bisa dikembalikan, ya rugikan rakyat, bukan Anies.
Bagaimana Corona menolong Anies menyelamatkan mukanya dari kebodohan gelaran Formula E? Corona harus dibuat menjadi isu yang bikin panik publik. Anies pun bikin pernyataan soal 115 orang dipantau terkait Corona di Jakarta, mendahului pernyataan Presiden Jokowi. Anies juga minta tolong sobat dekatnya untuk menambah rasa panik di masyarakat dengan besar-besarkan ancaman Corona ini. Lewat medsos beredar cuitan tentang 136 pasien terkait virus Corona yang sebenarnya hasilnya negatif, namun sengaja dibesar-besarkan seakan sudah ada yang sakit. Anies juga menyebut situasi Jakarta genting terkait wabah virus Corona. Bahkan Anies kemudian membatasi izin keramaian. Ini semua buat apa? Bikin warga panik. Bukannya turut menegaskan persentase kematian akibat Corona yang relatif kecil atau berikan vitamin dan masker gratis buat warga Jakarta. Anies malah sengaja menyetir suasana agar jadi panas dan panik. Buat apa? Agar dia bisa membatalkan ajang balap Formula E tanpa merugikan dirinya sendiri. Beberapa ajang acara sport di luar negeri juga sudah sedang dipertimbangkan untuk dibatalkan dengan memakai alasan Corona. Anies bisa membatalkan Formula E tanpa kehilangan muka. Alasannya pun buat melindungi warga Jakarta, seperti halnya kebijakan Arab Saudi membatalkan kegiatan umroh kan? Paham kan? Sekian dulu dari Kura-Kura, dan dikutip dari suara.com, dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih.